Saat ini juga muncul berita di media sosial unggahan foto-foto dari saudara ED yang merupakan pejabat eselon 3 di Direktorat Jenderal Bea Cukai di Yogyakarta. Terdapat foto unggahan di akun media sosial saudara ED yang dinilai menunjukkan perilaku pamer yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kepantasan sebagai ASN Kementerian Keuangan. Terkait dengan hal ini, dapat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai melalui Direktorat Kepatuhan Internal dan Sekretaris Ditjen DJBC telah memanggil yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan sampai saat ini dapat disampaikan sebagai berikut. Foto yang bersangkutan di depan pesawat terbang. Menurut yang bersangkutan, foto tersebut diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran dari tim DJBC mengkonfirmasi pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia, FASI. Terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan yang berlebihan atau pamer, yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Ketiga, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Kepada Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan. Pak Asko, ada yang diupdate di sini? Oke, jadi segera akan dibebas tugaskan karena sampai dengan saat ini belum, tapi saya minta segera. Teman-teman media, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, upaya pengawasan atas integritas di dalam Kementerian Keuangan dilakukan dalam kerangka kerja integritas yang menggunakan three line of defense. Ini telah diterangkan juga minggu lalu. Di lini pertama adalah manajemen di unit kerja dan kantor masing-masing. Lini kedua adalah tingkat unit eselon 1. Di dalam kasus yang barusan saya sampaikan, Direktorat Kepatuhan Internal DJBC telah melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan selanjutnya lini ketiga adalah di tingkat kementerian, yaitu dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Ini yang tadi saya instruksikan untuk dilakukan investigasi lanjutan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Teman-teman media yang saya banggakan, saya akan masuk ke topik kedua, yaitu yang terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Terkait dengan berita terdahulu yang mengatakan bahwa belasan ribu pegawai Kementerian Keuangan tidak menyerahkan laporan harta kekayaannya, dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, semua pegawai Kementerian Keuangan wajib melaporkan harta kekayaannya. Jadi semua pegawai adalah wajib lapor harta. Yang termasuk sebagai pejabat negara, maka dia menjadi wajib lapor LHKPN. Wajib lapor LHKPN. LHKPN tahun 2022 sebagai contoh disampaikan langsung kepada sistem di KPK paling lambat tanggal 31 Maret 2023 sesuai dengan tata kelola yang ditetapkan oleh KPK. Jadi ada waktu, diberi waktu 3 bulan.
Namun untuk Kementerian Keuangan, kami mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk memasukkan LHKPN paling lambat pada akhir Februari. Artinya deadline-nya adalah kemarin. Saya bisa sampaikan di sini bahwa per kemarin untuk wajib lapor LHKPN telah selesai 99,99%. Wajib lapor LHKPN dari Kementerian Keuangan. Wajib lapor ini berarti 1 bulan lebih awal dari yang disampaikan, dari deadline yang ditetapkan oleh KPK. Ini memang kebijakan internal Kementerian Keuangan sejak beberapa tahun terakhir, bukan hanya baru tahun ini, dan dimaksudkan memang untuk disiplin pegawai dan juga percepatan agar tidak menumpuk di bulan Maret. Berikutnya, untuk yang tidak termasuk sebagai wajib lapor sebagai pejabat negara, maka pegawai Kementerian Keuangan yang bersangkutan tetap wajib melaporkan harta kekayaannya kepada sistem internal Kementerian Keuangan yang kita sebut dengan ALFA. Di ALFA ini juga melaporkan daftar harta kekayaan. Deadline untuk ALFA ini 28 Februari atau akhir bulan Februari. Jadi LHKPN dan ALFA Kementerian Keuangan itu deadline-nya sama, yaitu 28 Februari. Meskipun untuk sistem LHKPN sebenarnya masih dimungkinkan lagi 1 bulan lagi sampai dengan akhir Maret. Tadi telah saya sampaikan statistik tingkat kepatuhan LHKPN dan laporan harta internal Kementerian Keuangan, dan kita menjaga serta memastikan agar disiplin. Minggu lalu telah disampaikan untuk tahun pelaporan 2020 tingkat kepatuhan 99,86%, tahun 2021 99,87%, tahun pelaporan 2022 99,98%, dan tahun pelaporan 2023 yang baru saja adalah 99,99% LHKPN. Bagi pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHK, dilakukan tindakan disiplin sesuai ketentuan. Apa itu? Menggunakan lagi sistem yang tadi saya sampaikan, 3 line of defense. Dipanggil oleh kepala kantornya, diberitahu, disuruh memperbaiki, kalau enggak dipanggil oleh unit kepatuhan internal di Direktorat Jenderalnya, kalau enggak dipanggil oleh Inspektorat Jenderal. Jadi dilakukan pemrosesan seperti itu. Ibu Bapak sekalian, sistem data Kementerian Keuangan yang tadi saya sampaikan sebagai ALFA itu terkoneksi dengan sistem data LHKPN di KPK. Dan kita bekerja sama dengan baik, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada KPK untuk koneksi data tersebut sehingga bisa masuk ke dalam sistem internal Kementerian Keuangan. Data ini digunakan untuk analisis lebih lanjut. Analisisnya seperti apa? Ada 2 macam. Analisis formal yang merupakan kelengkapan berkas, kepatuhan menyampaikan, dan seluruh kelengkapan lainnya yang sifatnya administratif. Dan kedua adalah aspek material yang dilakukan untuk menilai kewajaran kepemilikan harta yang dikaitkan dengan profil pegawai yang bersangkutan. Pengujian aspek material ini dilakukan dengan mencocokkan dan menguji tindak lanjut lebih lanjut meliputi profil jabatannya, sumber perolehan harta kekayaannya, harta kekayaan yang tidak dilaporkan potensi itu seperti apa, dan juga informasi transaksi mencurigakan yang berasal dari, kalau ada, berasal dari informasi PPATK. Ini dilakukan di dalam Kementerian Keuangan, dan saya undang Pak Irjen untuk memberikan tambahan detailnya kalau ada yang disampaikan. Silakan. Baik Pak, mungkin saya akan menambahkan terkait datanya hasil analitik kami. Jadi selain tadi disampaikan Pak Wamen bahwa Ijen juga mengecek formal juga material. Nah, prinsipnya kita melakukannya dengan data analitik. Dengan data analitik kita bisa tahu anomalinya terhadap harta kekayaan pegawai Kementerian Keuangan. Namun tadi disampaikan Pak Wamen, setelah kita ketemu anomali, kita cek lagi
ya kan, terkait dengan profil jabatannya, sumber pengeluaran kekayaan, harta kekayaan yang tidak dilaporkan, informasi keuangan mencurigakan dari berbagai macam informasi. Nah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahwa untuk tahun 2019, LHK 2019, artinya yang dilaporkan tahun 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Kemudian untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai yang tidak clear. Jadi total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil klarifikasi untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Pak Awan. Teman-teman media yang saya hormati, dengan seluruh sistem yang kita miliki tersebut, kami tetap menyadari bahwa Kementerian Keuangan akan tetap membutuhkan masukan dari masyarakat. Karena itu, sekali lagi saya ingin mengumumkan bahwa Kementerian Keuangan memiliki whistleblowing system yang dapat dijadikan yang merupakan saluran pengaduan yang dapat diakses lewat www.wise.kemenq.go.id atau melalui saluran hotline 134. Dan Pak Irjen juga Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan adalah yang menjaga sistem WISE ini. Dan ada yang mau disampaikan Pak Irjen detail ininya, tata kelolanya? Baik Pak Wamen, kami tambahkan terkait tata kelola dari WISE ini, karena WISE ini adalah suatu saluran yang sangat penting buat kami, karena ini adalah indikasi atau deteksi dalam mengawasi pegawai dari Kementerian Keuangan. Nah, ada beberapa tahap kegiatan gitu. Kalau kita menerima pengaduan dalam WISE itu, yang pertama itu kita verifikasi. Jadi kita verifikasi, kita cek relevansi dengan tusi Kemenq dulu aduannya. Yang kemudian adakah indikasi awal pelanggaran? Apakah ini disiplin, non-fraud, atau fraud gitu, tindak pidana. Kemudian setelah kita verifikasi, kita lakukan kajian. Kajian ini kita lakukan pendalaman atas pengaduan tersebut, data-datanya yang ada di Kemenq. Kemudian kita juga menghubungi pelapor apabila diperlukan untuk melengkapi bukti-bukti. Nah, setelah itu kalau dari hasil verifikasi, kajian, semakin dapat informasi yang terang buat kita akan lanjutkan dengan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Jadi kita mengumpulkan bukti pendalaman melalui kegiatan yang sifatnya di lapangan. Kemudian minta keterangan kepada pihak-pihak terkait. Nah, apabila itu sudah terbukti dari pool bucket, kita lanjutkan kepada audit investigasi. Jadi audit investigasi ini dilakukan terhadap prinsipnya ya, pengaduan yang setelah dilakukan verifikasi, kajian, pool bucket, memiliki informasi yang lengkap disertai dengan bukti yang kuat dan valid. Nah, setelah itu akan kita lanjutkan kepada rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai yang terbukti. Nah, apabila terdapat indikasi fraud, maka akan kita limpahkan kepada aparat penegak hukum. Perlu juga kami sampaikan bahwa dengan sistem WISE ini identitas pengadu atau pelapor dijamin kerahasiaannya. Kemudian pengadu atau pelapor itu dapat melengkapi atau bukti melalui aplikasi WISE. Ini web based nih. Kemudian pengadu atau pelapor dapat memantau perkembangannya. Ini 24 jam 7 hari. Terhadap penanganan pengaduan melalui aplikasi WISE. Mungkin itu Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Pak Irjen. Teman-teman media yang saya hormati, bagian terakhir saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kementerian Keuangan tetap akan berkomitmen menjaga keuangan negara. Kami akan mengelola APBN sebagai uang kita bersama. Kami memahami bahwa banyak pertanyaan yang berkembang di masyarakat sekarang, dan kami akan mencoba melakukan tindakan koreksi yang tegas supaya kepercayaan kepada pengelolaan keuangan negara dapat kembali ditegakkan. Kami akan bekerja keras mengelola keuangan negara yang baik, dan keuangan negara tersebut harus dikelola oleh pegawai dengan perilaku yang baik.
Pegawai Kementerian Keuangan harus taat kepada peraturan perundang-undangan, termasuk juga taat membayar pajak. Kalau punya kendaraan bermotor, misalkan punya mobil, mobilnya apapun, ya harus bayar pajak kendaraan bermotor. Begitu juga kalau punya properti, ya bayar pajak bumi dan bangunan. Kalau pajak kendaraan bermotornya tidak dibayar, ya kendaraannya ya harusnya tidak digunakan. Kalau PBB-nya tidak dibayar, ya propertinya bisa terancam bisa kena segel. Jadi ya pajak harus dibayar oleh siapapun. Pajak adalah tonggak bagi pembiayaan pembangunan kita. Pajak kita bayar agar kita dapat membangun Indonesia. Pajak ini dibayarkan kepada negara. Kalau misalkan kita membayar pajak penghasilan, mekanismenya adalah membayar lewat sistem perbankan. Bukan dibayar kepada petugas pajak, dibayar kepada lewat sistem perbankan yang langsung masuk ke kas negara. Kalau ada masyarakat yang bayar pajaknya lewat pegawai, lalu kemudian malah masuk ke kantong pegawainya uangnya, ya sistem kita akan mengusut keduanya. Wajib pajaknya diusut, pegawainya juga diusut. Maka itu saya ingin juga menyampaikan bahwa penerimaan pajak, penerimaan bea cukai, penerimaan negara bukan pajak adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara. Kita membiayai berbagai macam pengeluaran untuk pendidikan, untuk belanja kesehatan, untuk subsidi, untuk transfer ke daerah, dan juga belanja pembangunan dan belanja yang lain. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan akan tetap mengumpulkan penerimaan negara. Ini kewajiban Kementerian Keuangan yang merupakan tugas negara. Wajib pajak kita mohon untuk juga mentaati seluruh aturan dan kewajiban perpajakan, dan kami membuka seluas-luasnya pintu untuk menerima masukan. Saya juga ingin menggunakan kesempatan yang baik ini untuk menyapa dan mengapresiasi seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang bekerja secara tekun, jujur, amanah, menjaga setiap aspek pengelolaan keuangan negara kita yang tercinta ini. Teruskan semangat bekerja dengan amanah, jaga profesionalisme, jaga integritas Anda semua. Ketika Anda menjaga reputasi Anda, maka Anda juga menjaga reputasi Kementerian Keuangan dan reputasi Indonesia.